Hmm, Aduh, panas banget lagi. Halo, Halo, selamat siang. iya selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Maimunah? Oh, iya dengan saya sendiri. Jadi mau bayar kapan Ibu? Ibu pinjam uang di aplikasi pinjol keren sebesar 5 juta Ibu. Karena Ibu belum membayar selama 3 bulan, jadi utang Ibu sudah berbunga menjadi 95 juta Ibu. Em, iya mas, saya usahakan bayar besok ya. Loh. Nggak bisa gitu Ibu, tolong ikuti aturan. Jika masih tidak ikuti aturan dan ngeyel, otomatis kami akan menagih hutang ke seluruh kontak Anda ya Ibu ya. Karena kami punya akses ke seluruh kontak Anda. Loh, saya kan udah bilang mas, saya usahain bayar minggu depan. Ibu, segera lunasi secepatnya Ibu. Jangan sampai saya viralkan ya Ibu ya. Teman-teman tahu pinjol nggak? Pinjol itu apa sih? Pinjol itu singkatan dari pinjaman online atau bahasa kerennya Financial Technology Lending. Fintech lending merupakan sebuah inovasi di bidang industri keuangan yang penggunaannya bergantung pada teknologi informasi era internet. Maka dari itu, kita bisa menggunakan fintech lending ini hanya dengan sekali klik di sebuah aplikasi loh. Dan yang lebih hebatnya lagi, kita bisa minjem uang tanpa perlu menyertakan suatu jaminan. Jadi, kita cuma perlu upload foto KTP dan foto selfie aja. Ceklik, langsung deh dananya bisa cair ke rekening. Kelihatannya gampang ya, tapi walaupun terlihat simpel dan mudah, pinjol ini lumayan meresahkan loh. Saat ini banyak sekali nih oknum-oknum yang menyalahgunakan fintech lending dengan membuat aplikasi pinjol ilegal. Seperti yang kita lihat di awal video tadi, cara penagihan pinjol ilegal ini berupa ancaman sehingga membuat peminjam menjadi depresi. Dan yang lebih meresahkannya lagi, bunga yang dibebankan oleh pinjol ilegal ini sangat-sangat besar loh. Pinjol ilegal bisa mematok bunga sebesar 2-3% per harinya, sehingga meningkatkan gagal bayar pada nasabah. Padahal OJK sudah mengeluarkan peraturan mengenai batas bunga maksimum yaitu sebesar 0,8% per harinya. Gak cuma sampai di situ aja, pinjol ilegal juga meminta akses seluas-luasnya pada data pribadi peminjam dan juga smartphone-nya, sehingga hal ini nanti bisa disalahgunakan di kemudian hari. Lumayan serem ya dengar berita tentang pinjol ilegal ini. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari pinjol ilegal yang meresahkan ini? Nih, aku kasih tipsnya. Tips yang pertama, hindari ajakan iklan yang mencolok. Biasanya nih, para pinjol ilegal mereka akan memberikan pesan spam ke SMS atau iklan-iklan yang mencolok ketika kita sedang membuka situs website. Jadi jika kalian mendapatkan iklan-iklan tersebut, jangan sampai kalian tergiur ya. Tips yang kedua, cek perusahaan di situs resmi ojk.co.id. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembiayaan, kita cek terlebih dahulu nih apakah perusahaan ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau belum. Jangan sampai kalian terkecoh hanya karena sudah ada logo OJK-nya. Bisa jadi itu hanya logo palsu. Jadi sebelum kita melakukan pembiayaan, cek terlebih dahulu di situs resmi OJK. Tips yang ketiga, legalitas dan rekam jejak digital. Gimana sih kita bisa tahu legalitas dan rekam jejak digitalnya? Kita bisa cari tahu loh di internet mengenai di mana tempat lokasi ini berada dan kepengurusan dari perusahaan ini. Serta kita juga bisa tahu loh ulasan-ulasan dari customer. Tips yang terakhir, yang keempat nih. Hindari peminjaman dana adalah jumlah yang besar, karena kita juga akan mendapatkan bunga yang besar. Bukannya mau meringankan finansial, jatuhnya jadi menambah beban keuangan. Pinjaman online ilegal memang meresahkan nih, tapi jangan takut dulu ya. Ada juga kok pinjaman online yang legal dan udah terdaftar di OJK. Bahkan udah ada yang syariah juga loh. Nah, fintech syariah itu kayak gimana sih? Berbeda dengan fintech konvensional nih, pembiayaan melalui fintech syariah memiliki akad tertentu yang masing-masing akadnya mempunyai aturan yang berbeda-beda dan tidak ada unsur riba sebagaimana ketentuan dalam agama Islam. Fintech syariah juga dinilai lebih aman karena memiliki transparansi, keadilan, dan tidak saling menjatuhkan antara pemilik dana dan peminjam dana.
Dari mana sih kita bisa tahu fintech syariah aman dan terpercaya? Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan fintech syariah juga didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi fintech syariah di Indonesia. AFSI ini juga berperan untuk memberikan literasi kepada masyarakat tentang fintech syariah. Jadi guys, kita harus bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan finansial teknologi. Pilihlah fintech yang sudah legal dan terdaftar di OJK. Jangan sampai scene di awal tadi terjadi di kalian ya.